mengamankan atau disclaimer bahwasanya kita itu sebagai wali itu, tapi nilai-nilai spiritual itu semakin terkikis gitu. Masyarakat lebih antusias ke pasar malamnya gitu kan, ketimbang ke tradisi yang harus benar-benar kita jaga dari leluhur kita gitu Bang. Itu cinta Kanjeng Nabi kepada umatnya yang sudah dibuktikan oleh Kanjeng Nabi. Umatnya kayak kita ini cara membuktikannya gimana? Ya, Kanjeng Nabi sudah memberikan cintanya, kitanya yang konon katanya mengaku mencintainya juga. Ini bentuk cintanya apa? Temukan cinta dalam kesederhanaan hati, roh yang hidup dalam cahaya nan suci, mengajarkan kita arti sejati, bahkan kebijaksanaan mengalir dalam setiap nafas kita. Eksistensi ini bukan hanya bayangan, di dalamnya tersimpan filosofi kehidupan. Cahaya karubana dari di Cirebon tempat kita berdiri, menghidupkan ruh, mencari makna dalam cahaya kita temukan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya Saruban Nagari, balik lagi ke kesayangan kami semua. Pada kali ini kita ngobrol santai aja ya, ngobrolnya seputar yang sedang viral atau yang sedang terjadi di masyarakat Cirebon ataupun yang lagi viral yang ada di Indonesia. Contohnya misalkan apa? Contohnya sekarang tuh yang lagi rame tuh di kesepuan yang ada 3 Rama. Iya, Muludan itu. Muludan berarti pelalan ya? Pelalan ya kan. Muludan. Dan kenapa tuh disebutnya Muludan tuh? Muludan kesepuan itu sebenarnya bukan respon aja itu. Muludan di setiap keraton itu ada Muludan kesepuan, ada Kanoman, ada kesepuanan. Jadi semuanya mengadakan Muludan. Pelalan itu biasanya bareng. Itu tradisi turun-temurun. Ya, mau mulainya kapan kita sampai tahu. Tapi yang jelas itu kan peringatan Maulidun Nabi, untuk kelahiran Kanjeng Nabi tuh. Nabi, makanya pelal itu yang di akhir itu dalam arti pas di tanggal kelahiran Kanjeng Nabi, ini 12 awal. Jadi itu tradisi budaya yang sudah berkembang. Untuk tahun sekarang ini baru mulai lagi nih. Sudah dibuka setelah 4 tahun ya, corona, kemudian 2 tahun ya, 2 tahun setelah corona itu belum ada lagi, dan ini baru tahun ini belum lagi. Kalau diadakan sih sebetulnya diadakan, cuma lebih bersifat tertutup, tidak mengundang banyak orang lah. Begitu. Pelalan sih. Tapi masyarakat lebih antusias ke pasar malamnya gitu kan, ketimbang ke tradisi yang harus benar-benar kita jaga dari leluhur kita gitu Bang. Ya, kalau pasar malam itu kan itu sesungguhnya sebetulnya itu termasuk budaya juga. Di mana ada keramaian, di situ ada orang jualan itu biasa. Yang awalnya sih dalam rangka itu tadi, kalau saking banyaknya para pengunjung, akhirnya orang kan punya pikiran bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan uang juga, kan dia memanfaatkan momen lah istilahnya. Itu kan bukan hanya Muludan saja, momen-momen tertentu yang bukan hanya kelas nasional saja, kelas-kelas lokal itu di pasar malam di mana ada. Dan itu saya kira tidak menyalahi aturan apapun ya. Artinya di samping
itu adalah media untuk mencari nafkah. Yang kedua, pelestarian budaya itu sangat penting. Karena tradisi Maulidan itu ya cuma ada di Nusantara aja. Cuma ada di Nusantara saja. Di sana-sana ya Maulidan ya Biasa saja. biasa saja. Saya tidak selama yang ada di Nusantara. Itu justru keren-kerennya di Nusantara itu ya banyak tradisi-tradisi yang memiliki nuansa Islami. Saya begitu. Dan ini termasuk syiar Islam menurut saya. Syiar Islam dan sangat bagus sekali untuk dilestarikan. Cuma memang harus dibedah secara esensi Maulidan itu sendiri. Kalau setiap kali perayaan Maulidan itu kan dimanapun itu kan esensinya sebetulnya satu. Yang adalah kita semuanya menzohirkan bentuk kecintaan kita kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk kecintaan saja, mengekspresikan cinta, mengekspresikan kebahagiaan, mengekspresikan rasa syukur bahwa telah dilahirkan orang yang paling istimewa, sehingga kita orang-orang yang mencintai baginda Kanjeng Nabi Muhammad ya memiliki ekspresi sendiri. Makanya ya macam-macam sebetulnya dari pembacaan kitab Maulid itu banyak. Ada yang Maulid Barzanji, Maulid Tiba, ada yang Turor gitu kan, macam lah, banyak semua. Dan itu khazanah keislaman yang begitu luar biasa. Jadi nggak ada kaitannya dengan urusan bid'ah itu, nggak ada gitu. Karena ini untuk rasa cinta saja. Orang cinta itu gimana sih? Nggak ngerti. Gimana ngerti ini? Ada tradisi yang kayak kalau pelang tuh menuju pusaka gitu. Kenapa di setiap maulid aja sih menuju pusaka? Kalau setiap kali kan lebih bersih gitu. Iya. Kenapa namanya gitu? Benar-benar. Kalau Bob itu saya nggak paham tuh. Tapi jelas itu kan simbol-simbol saja sih. Simbol. Artinya pusaka itu kan simbol warisan yang harus dijaga dan bertepatan dengan Maulid itu ya. Intinya bukan di sana. Intinya tadi ya peringatan tadi. Intinya peringatan, kemudian ada pelestarian budaya, pelestarian apa namanya itu, benda-benda pusaka, cagar budaya dan sebagainya untuk dilestarikan. Karena orang yang luar biasa itu adalah orang yang bisa menjaga warisan daripada leluhurnya. Ya. Nah, warisan kita itu ya banyak, ada keris, ada tombak, ada gamelan, ada tong, macam itu. Kalau misalkan masuk di muslim itu kan Quran ragam, karena itu sebuah hasanah yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang atau bangsa yang sudah mau keluar dan maju. Itu putranya di situ. Lalu kemudian mencuci sih simbol saja. Simbolnya apa sih? Ini bisa dikatakan cocok logi juga sih. Karena manusia itu kan identik orang yang sering kali melakukan kesalahan. Maka dalam kewajiban bagi manusia itu ya pensucian diri. Momen mengingat kelahiran Rasulullah yang begitu luar biasa dahsyatnya, betul kan? Begitu dahsyatnya, maka ya reaksi daripada orang berpikir bagaimana mencuantahkan rasa cinta dan rasa syukur atas kelahiran baginda Nabi dengan melakukan hal-hal yang kemudian bisa menjadi simbol yang bisa kita serap menjadi pelajaran. Itu di sana. Pelestarian gitu kan, ada makna-makna yang tersirat ya. Kalau misalkan digali itu begitu luar biasa.
Tapi yang menarik itu juga gini, menurut saya ya. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad itu banyak di antara mungkin ya orang zaman sekarang ya. Kisah ketika misalkan Kanjeng Nabi lahir itu seperti apa sih? Kebanyakan orang ya cuma ceramah, mendengarkan Kanjeng Nabi lahir dan gimana, kemudian kecilnya bagaimana dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang sangat menarik sekali ketika Kanjeng Nabi lahir. Apa contohnya misalkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad lahir itu yang namanya jin, setan yang dulunya bisa mengambil informasi di langit itu mulai saat itu terpukul. Jadi kalau berbicara dukun-dukun zaman dulu itu bisa loh sekarang. Kenapa? Karena mereka itu berkolaborasi dengan manusia jin. Kita berkolaborasi itu bisa mengambil berita dari langit. Ya, logika sederhananya atau contoh sederhananya begini. Ada orang yang pengen datang ke rumah saya. Mungkin kita tahu orang itu akan datang ke rumah saya. Itu informasinya bisa ambil dari sana juga. Nah, dan itu valid itu, karena lihat langsung bisa. Ketika Kanjeng Nabi lahir, tertutup sudah. Tidak ada yang bisa untuk melihat langit, melihat lauhul mahfuz, tidak bisa. Nah, pada saat itu ya sudah. Jin setan itu nggak bisa bolak-balik melihat ke sana, nggak bisa. Itu pertama. Kemudian ketika Kanjeng Nabi lahir itu yang dulunya tandus itu tiba-tiba keluar pepohonan yang juga ada buah-buahnya juga. Jadi kelahirannya saja diawali dengan sesuatu gejala alam yang begitu dahsyat. Jadi tiba-tiba subur, makmur gitu. Dan itu skopnya dunia itu. Skopnya adalah dunia. Apalagi kalau berbicara kisah ketika mengandung dan bagaimana, gitu ya. Ketika sebelum apa namanya, Abdullah itu bapaknya itu, yang Siti Aminah, sebelum menikah bagaimana kisahnya, lalu kemudian lahirlah Kanjeng Nabi. Itu banyak hal-hal yang dahsyat kalau misalnya kita Muslim. Contoh misalkan bapaknya Kanjeng Nabi itu adalah orang yang begitu luar biasa, dilihat oleh orang itu pasti suka. Gantengnya tidak ada yang mengalahkan. Bapaknya Kanjeng Nabi itu Abdullah, nggak ada yang bisa mengalahkan. Nah, tapi yang unik ketika sudah menikah dengan Siti Aminah, dan kemudian Aminah ini dinyatakan hamil, itu jadi biasa lagi gitu. Artinya jadi biasa lagi tuh orang melihat Abdullah ya Abdullah, bukan yang dulunya misalkan dipuja-puja, dilihat begitu sangat tampan sekali, begitu sangat bersinar sekali. Ternyata dibalik itu semuanya karena di diri Abdullah itu tersimpan nutfah dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika tersalurkan masuk ke Aminah, dia sudah pindah gitu. Kayak gitu. Nah, ini dahsyatnya begitu luar biasa. Pindah, Siti Aminah itu nggak merasa berat, nggak seperti ibu-ibu sekarang ini yang kalau hamil mutah-mutah, enggak, atau pusing-pusing, terus hidam lah, pengen nggak kerasa berat, nggak ngerepotin lah, gampangnya begitu. Mungkin kalau Rizky ibu jika dulu mau ngantuk, kayak repotnya memang utah tiap hari gitu. Enak itu mulai dulu. Ini mulai itu udah enak dulu. Ada informasi.
Itu bedanya di situ. Jadi nggak ada gejala-gejala yang seperti itu. Sampai melahirkan pun bersih gitu. Kalau orang ngomong itu kan ketika melahirkan kan ya darah ya sampai sobek dijahit gitu kan. Ada yang sampai pakai mesin jahit mungkin bagaimana. Jadi begitu. Dasar gitu. Di zaman sekarang ya, ketika muncul banyak sekali sosok-sosok yang diidolakan anak-anak muda ya, bagaimana menanamkan pada tiap-tiap diri generasi muda tuh untuk bahwasanya Kanjeng Nabi itu betul-betul sosok yang harus jadi suri teladan, betul-betul dijadikan betul-betul kiblat lah dari semua generasi kita tuh, bahwa Kanjeng Nabi itu benar-benar maksud yang itulah ya satu sama Bagaimana kira-kira gimana nama dulu nama dari ya gimana ya? Orang zaman sekarang itu karena lebih mengidolakan Korea gitu artis-artis yang lebih populer dan itu lebih paham artis lebih paham lebih kenal orang-orang Korea bagaimana kita nggak tahu alam gitu ya. Lebih kenal mereka ketimbang mengenal Kanjeng Nabi. Padahal sahabat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini memang problem besar. Problem besar. Artinya problem besar itu ketika seseorang itu tidak mengenal Kanjeng Nabi, ya dia akan jauh dengan agama itu otomatis. Jauh dengan agama. Kalau syarat untuk dekat dengan agama itu adalah mengenal Kanjeng Nabi dulu. Gitu. Iya. Ya mungkin menurut pandangan saya ini sebenarnya sebagai orang sejarawan muda sebagai total apa yang hidup di generasi sekarang juga. Ini saya disclaimer dulu Bang Rizky, ini bukan menyalahkan atau menyudutkan salah satu pihak atau beberapa pihak lah. Pandangan saya sih kenapa anak-anak muda ya walaupun nggak semua ya tapi kebanyakan lah mengapa lebih kenal lebih suka kepada artis-artis yang ada di TV yang ada di YouTube atau di media sosial gitu. Satu ya pengawasan orang tua dan cara mendidik orang tua di zaman sekarang di zaman dulu mungkin beda gitu kan dengan berkembangnya zaman gitu ya, perbedaan waktu juga gitu. Terus ya yang tadi Kang Bana bilang tentang apa ya, pelajaran agamanya, pengenalan terhadap agamanya gitu kurang gitu. Yang menurut saya sih begitulah cara pandang ini sih pandangan saya pribadi gitu lah begitu. Ya mungkin beda kalau harus di cara pandangnya itu. Gak tau mau mandang atau tidak. Gimana ya? Terus saya itu yang kuliah kan ya Sombong. iya maksudnya ada metodenya gitu kan kayak memberikan apa sesuatu yang menurut susah dijelaskan kan gitu kan karena anak-anak dulu lihat film Nabi atau gimana gitu ya abstrak kan ada metodenya yang bisa membuat aku gampang paham gitu memang mengikuti metodenya ya kayak sambil bernyanyi kan udah ada kayak selawat yang bisa sama Rasul yang dari situ jadi kembangkan Lagu-lagu ya? iya lagu terus kayak sering didengarkan cerita gitu kan kayak bermain peran gitu kan visi ada di sahabat-sahabat Nabi gitu kan seperti itu kayak lebih tertanam gitu di anak-anak jadi memakai metode dan konsep sih untuk pembelajarannya tuh kayak di sekolah. Kalau cerita-cerita aja kan bosan gitu dengan lebih banyak pemain ngobrol sendiri karena tidak dilibatkan di dalam itu pembelajaran metode ceramah gitu. Terus
Ya tapi ini juga kan ya, maksudnya kan orang-orang tua ya mungkin seangkatan Kang Dani itu kan kalau anaknya nangis, anak mas kecil ya, anaknya nangis kan diliatin YouTube kan, ujung-ujungnya Cocomelon lihatnya kan. Enggak, iya, enggak apa lihat selawatan atau kisah-kisah Nabi gitu yang dilihatinnya, yang ditonton itu. Oh begitu kan Dani, kalau anaknya nangis komen lah. Nah ini menarik sebetulnya ya tadi yang main itu menjadi salah satu solusi sebetulnya, pengenalan dini untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu ya memang lebih suka permainan, game gitu kan, lebih suka tampilan-tampilan yang nggak ada makna lah misalnya, kayak di TikTok, di apa segala macam lah. Itu yang hanya beberapa menit, terus yang aneh-aneh gitu, ngomong gak karuan gitu. Tapi anak-anak itu merasa gembira gitu, bahagia melihat tampilan-tampilan seperti itu gitu. Ya kalau menurut saya sih alangkah lebih kerennya yang punya kreator semacam itu ya gak dirubah lah. Ada sisi-sisi dimana kemudian mendidik anak-anak kita gitu kan, supaya lebih mengenal agamanya. Ya saya kira kalau ini negara Indonesia ya, semua nilai-nilai keagamaan itu juga di-share begitu, ketimbang yang gak karuan gitu, dengan tampilan yang aneh, dengan tampilan omongan yang gak bermutu, macam-macam. Itu keren itu. Tapi yang sedang saya pikirkan itu sebetulnya memang formula. Tadi kan di antara salah satu formulanya ya tadi dijawab oleh ya, itu kan harus semua komponen, ya, semua elemen terlibat. Kepedulian terhadap generasi bangsa, ya, kepedulian terhadap generasi bangsa. Generasi bangsa kita itu mau diperkenalkan seperti apa? Nah, kadang-kadang kita nggak paham bahwa kita ini sedang dijajah secara budaya. Penampilan apa segala macam itu ada seperti itu. Ya, kita mau seperti apa? Nah, betul tadi pengawasan orang tua agar anaknya betul-betul bisa terarah, gitu. Ini sebenarnya berbicaranya itu hanya sebatas cara gitu ya. Seperti anaknya nangis, ini lihat nih kisah Nabi siapa gitu ya. Jadi kan kenal, wah ada Nabi yang namanya ini kisahnya begini, jalan ceritanya begini. Kita ada wawasannya, ada kisah-kisah para wali lah gitu kan. Wah, keren. Kalau ada animasinya juga padahal kan yang kisah-kisah Nabi ya Kang Dani. Kisah-kisah Nabi ya. Iya. Itu kan bagus. Ya itulah, bukan anak-anak, orang tua, anggap lah itu untuk diprotek generasi muda kita, bangsa ini agar lebih mengenal dan mencintai Rasulullah ketimbang yang lain dari awal. Iya. Namanya juga memproses manusia kan gitu. Karena kalau sudah mulai tumbuh, berkembang, menjadi anak-anak remaja, apalagi sudah dewasa, itu betul-betul sudah tertanam apa yang menjadi pelajaran buat mereka. Karena yang namanya anak, dari mulai dia lahir, terus berkembang, sampai ke anak-anak, remaja, dewasa. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan itu sesuai dengan apa yang dia lihat, alami gitu. Dicekokin hal-hal yang begitu, ya kayak Doraemon. Dicekokin Doraemon. Misalkan dicekokin Ipin Upin, ngomongnya kayak Ipin Upin gitu. Ya. Ya begitulah namanya. Maksudnya ini harus peka lah. Orang tua harus peka bagaimana kemudian anak-anak kita ini dikenalkan nilai-nilai Islam. Jadi itu hana. Ya. Kalau secara konsepsi sih, bagaimana caranya supaya kenal dengan kanjeng Nabi, yang dibedah itu ya hal-hal yang mendekatkan, yang lebih memahami bagaimana Rasulullah. Ada yang disebut dengan sejarah, tarikh, gitu kan. Ada kisah-kisah kanjeng Nabi dari mulai lahir. Dan itu kalau berbicara karangan ya berjilid-jilid bilang banyak sekali. Itu sangat menarik. Hal-hal yang
umum-umum, hal yang tidak umum, yang kisah itu sangat banyak sekali. Dan itu sangat memberikan inspirasi dan memahami bagaimana kanjeng Nabi ketika anak-anak, bagaimana kanjeng Nabi ketika remaja yang sudah berdagang, gitu kan. Kanjeng Nabi yang dididik untuk menjadi penggembala, kanjeng Nabi yang ikut pamannya berdagang, terus sampai ke proses spiritual, dari spiritual menjadi rasul dan seterusnya, itu kan panjang sekali itu kalau misalkan dikaji. Jadi kalau misalkan ditanya tentang bagaimana caranya supaya lebih mengenal kanjeng Nabi, ya sejauh mana dia mau mengkonsumsi pengetahuan tentang kenabian, sejauh mana. Kalau misalkan kita tadi perlihatkan, perdengarkan pada anak-anak kita itu ya semua yang tentang Rasul, yang betul-betul nempel dari kecil itu nempel. Kayak dulu kita masih kecil ya, guru-guru kita menjelaskan, menceritakan tentang nabi-nabi gitu kan, itu masih ingat gitu. Dulu guru siapa menjelaskan tentang ini gitu atau segala macam, masih nempel. Penting lah. Nah, lalu begini, kita kan maksudnya Rebo itu terkenal dengan kota wali ya, sahabat-sahabat. Iya betul banget. Tapi kok saya kira maksudnya kenapa disebut kota wali? Apakah karena kebetulan saja kita disinggahi atau diakhiri dengan wali terakhir yaitu Syarif, sehingga disebut kota wali. Dan sekarang itu saya bicaranya kota ya kan, maksudnya ketika kita merasakan muludan tuh, maksudnya di bulan Mulud tuh kesahduannya itu justru adanya di kabupaten. Jadi yang saya alami ya ini ya, di kabupaten itu mayoritas dari mulai awal Mulud sampai nanti akhir Mulud itu selalu dibacakan maulid di musola masjid gitu. Tapi ketika masuk ke kota itu jarang kan, hanya beberapa kampung itu lah di kota. Artinya kegelisahan saya sebagai orang kota itu maksudnya apakah kita gimana ya bahasanya itu mulai meninggalkan hal-hal tradisi-tradisi begitu tuh kan. Padahal kan kalau kita dibacanya tiap misalkan Mulud dan itu tiap awal Mulud sampai nanti akhir Mulud kan maksudnya ada pembelajaran juga buat kita. Apalagi kita selalu menjargonkan atau mengklaimer bahwasanya kita itu sebagai kota wali itu. Tapi nilai-nilai spiritual itu semakin terkikis gitu. Kadang-kadang bahasa itu susah untuk dikeluarkan. Ya problem besar. Padahal maulud itu ya tiap tahun. Saya ketemu kan bulan Maulud. Dan itu semuanya banyak yang memperingati. Tapi secara esensi, setiap tahun kita peringati itu apa dampaknya? Saya bisa ngomong begini kan, kayak tadi fenomena pembacaan kitab-kitab maulid di musola, di masjid itu digalakkan, itu keren. Di samping banyak sholawat yang dibacakan ya di maulid itu. Nah, yang lebih kerennya lagi adalah sebetulnya bukan pembacaan saja, tapi mengkaji. Ya, mengkaji kitab maulid itu sendiri. Dalam satu bulan misalkan, diprioritaskan ya minimalnya, kalau enggak pun separuhnya, seperempatnya gitu. Di tahun berikutnya dilanjutkan sampai dengan selesai. Nanti kita buat. Nah ini yang saya rasakan lebih mengena. Jadi kalau misalkan di sekolah, di masjid, mengadakan kegiatan full 1 bulan itu adalah kajian kitab maulid. Keren. Jadi pertamanya misalkan masa panen dulu gitu.
mau hadrohan, mau habaran, apa segala macam. Tapi 1 jam, 1 jam setengah ada ustaz dari kiai yang menjelaskan tentang apa yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi orang bukan hanya kayak beo, kebanyakan, mohon maaf, dia sering membaca kitab-kitab maulid, tapi tidak tahu isinya artinya apa sih. Kalau baca lancar, enak apa segala macam, ditanya apa sih maknanya, nggak tahu. Dan itu yang sangat disayangkan. Padahal ketika dikaji, itu akan menambah khazanah pengetahuan kita terhadap pengenalan kepada Kanjeng Nabi. Itu padahal. Nah ini terobosan-terobosan yang mesti dibongkar oleh kita agar dipahami oleh seluruh masyarakat Islam yang ada di Indonesia ini, dibumikan kembali. Karena kalau berbicara sejarah begini, contoh misalkan kitab Al-Barzanji. Kitab Al-Barzanji itu karangannya Al-Imam Fat, ya, Al-Barzanji. Nah, itu pada saat itu, saya lupa tahunnya ya, tapi yang jelas Masjidil Aqsa itu pada waktu itu sudah dikuasai oleh orang Nasrani. Orang Nasrani. Dan kemudian ada orang Salib. Itu masjid itu sudah dikuasai oleh orang Nasrani. Bahkan konon katanya sudah jadi gereja Masjidil Aqsa. Nah, penguasa yang paling kuat pada waktu itu yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi itu berpikir bagaimana caranya supaya Masjidil Aqsa itu bisa diambil alih kembali oleh umat Islam. Maksudnya punya ide, sudah mengadakan sebuah sayembara yang di dalam sayembara itu adalah diperuntukkan untuk para kiai, para masyayikh, para ulama. Apa? Mengarang kitab-kitab seiran-seiran yang isinya adalah tentang Kanjeng Nabi. Sejarahnya Kanjeng Nabi, dari mulai kecil, dewasa, remaja, dewasa, dan seterusnya. Di samping pujian-pujian kepada Kanjeng Nabi. Dalam rangka misinya cuma satu, untuk membangkitkan umat Islam untuk bergerak. Singkat cerita, dari sayembara yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu yang menang adalah Imam Ja'far Al-Barzanji. Jadi menang, dinyatakan menang Al-Barzanji. Akhirnya kemudian jadi share itu, dibumingkan kitab Al-Barzanji. Mana-mana dikaji, di mana-mana dibaca, dia bangkit untuk kecintaan kepada Kanjeng Nabi, dan akhirnya bisa direbut kembali lah Masjidil Aqsa. Ini sejarah Al-Barzanji. Sejarahnya begitu. Nah, orang kadang-kadang nggak paham ini, tiba-tiba membid'ahkan, nggak tahu ruh itu namanya. Padahal ketika kita di sejarahnya itu luar biasa. Alhamdulillah berkahnya daripada Imam Ja'far Al-Barzanji ini dengan kitab Al-Barzanjinya, ya sampai sekarang, walaupun bagaimana keadaannya, ya orang sudah masih Masjidil Aqsa, masih sholat di situ, masih lakukan aktivitas ibadah di situ, walaupun dengan kekurangannya sekarang sedang perang gitu ya. Nah ini, makanya harus didongkrak kembali. Maka saya punya keyakinan, saya pribadi punya keyakinan, karomah yang membaca Al-Barzanji ketika di mana-mana itu aman. Dan alhamdulillahnya Al-Barzanji itu kita baca ini sampai ke Indonesia. Nyampe ke Indonesia, masuk ke pesantren-pesantren, dikaji di pesantren. Bahkan setiap ada yang malam Jumat lagi bacakan, ada yang malam Seninnya gitu. Kalau muludan sih ada yang full. Mulut itu bulan full mengkaji kitab Al-Barzanji, khatam, dimaknain sama kiainya, dijelaskan, selesai. Jadi santri-santri itu dia paham betul itu maknanya apa dari halaman awal sampai halaman terakhir. Itu saya kira yang menjadi bahan kajian yang akhirnya kita bisa menjadi sebuah inspirasi. Apa sih sebetulnya ada di dalam Al-Barzanji itu isinya? Gitu.
Jadi coba kita bumikan kembali semangat mencintai Rasulullah dengan mengkaji kitab-kitab sejarah, dengan mengkaji kitab-kitab maulid. Sehingga nanti terasa di bulan maulid ini yang akan datang, kalau nggak salah di hari Kamis ya, hari Kamis, Rabunya itu bulan terakhir ya, bulan Safar terakhir, berarti bawa kasan yang bawa kasan banyak banget doa, bacakan ini, bawa kasan, gitu. Jadi begitu kan nih, saya kira sangat menarik itu kalau misalkan memang bisa diterapkan di tengah-tengah. Oke. Saya mau tanya ke Kang Rizky sama Kang Rama nih ya. Gila jangan nanya Iya betul kan. Iya. Kang Rizky dan Kang Rama kan. Saya mau bertanya ya. Kita ilustrasikan saja ini, berimajinasi. Kalau seandainya. Tapi bukan halu kan? Iya kan. Kalau seandainya Kang Rizky dan Kang Rama di depannya ada Kanjeng Nabi itu, apa yang mau diucapkan? Kalimat apa yang akan diucapkan Kang Rama dan Kang Rizky? Atau kata-kata apa yang mau disampaikan Kang Rizky itu? Kalau ketemu kan dengan dia, itu memandangnya itu tuh udah luar biasa gitu, punya bersyukur. Biasanya untuk berkata-kata tuh kayaknya lebih baik memandang lah, di pos-pos memandang, supaya ingat dan tertanam dan bagaimana indahnya dan bercahayanya gitu untuk ketemu. Berarti Kang Rizky kalau ketemu Kanjeng Nabi dipandangin aja, nggak mau berkata-kata sedikit pun, satu kalimat. Karena nggak bisa ngomong itu sepertinya kalau bertemu langsung. Karena saking bahagianya, saking terharunya, jadi nggak bisa akhirnya berkata-kata dengan lugas sama seperti itu. Kita bayangkan begini, orang-orang khusus ya, orang-orang khusus dari kiai khusus. Kita ketemu sama kiai khusus yang nggak bisa ngomong. Kita punya segan, punya cinta, punya takjuban, beliau-beliau. Ketika dihadapan itu nggak bisa ngomong. Ini apalah itu kepada Nabi. Tapi tetaplah kita umatnya ini yang kotor, yang belepotan ini, tetaplah. Kalau saya ketemu Kanjeng Nabi itu, saya pengen mengeluh, lalu kemudian Nabi berilah sahabat. Karena hanya dengan sahabat Kanjeng Nabi, seseorang itu lama. Andaikan juga ada Kanjeng Nabi, siapa yang menyelamatkan kita? Berbicara tentang amalia ibadah kita masih lepotan, kekurangan, secara keilmuan juga masih sangat jauh sekali. Jadi ya, yang pasti saya akan memeluk, kalau bisa memeluk dan isfa'alana. Wahai Rasul, isfa'alana. Syafatilah, syafatilah kami. Yang lama yang paling puitis nih biasanya. Apalagi yang harus dijawab Kang, dan semua sudah terjawab sudah oleh Kang Rizky dan Kang Bana. Begitulah. Ya semua orang ketika ditanyakan seperti ini mungkin akan jawabannya akan sama Kang Dani. Ya tidak bisa berkata apa-apalah karena takjub melihat sosok manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin mulut akan bungkam dan membisu karena takjubnya itu. Begitulah Nen. Kalau Kang Dani sendiri gimana? Nah, Kalau saya ya, saya sama mungkin kayak Kang Bana ya, apa yang disampaikan mungkin lebih pada apa ya, karena rindu ya pasti menangis mungkin ya karena rindu. Saya sebetulnya bahasa rindu itu bahasa yang laku ya, abstrak. Orang rindu itu adalah orang yang pernah bertemu. ya betul. Kita itu pernah bertemu atau tidak? Itu pertanyaan. Sesungguhnya kita itu pernah bertemu atau tidak? Kok ada rindu? Ya bayangan rindu itu kan pernah bertemu, gitu kan? Pernah dekat, pernah ada sesuatu yang istimewa,
Lalu kemudian nggak ketemu, akhirnya muncullah rindu. Tapi saya teringat Bang, Kang Bana pernah menjelaskan bahwa ruh kita adalah apa ya? Dapat cipratan dari cahayanya Nabi Muhammad gitu kan. Artinya kan walaupun jasad kita ini yang tidak pernah bertemu, tapi rohani kita kan ya terlahir dari situ pula apa percikan cahayanya Kanjeng Nabi juga gitu lah. Mungkin kan jadi ya rindu itu hadir mungkin seperti itu, benar apa enggak gitu. Ya kan saya gimana? Ya makanya saya ingat sama penjelasan Kang Bana waktu itulah. Ya kerinduan begitu harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi entah bagaimana ketika momen-momen tertentu kalau bahasa yang umum diucapkan oleh orang kalau lagi moodnya bagus gitu ya, moodnya bagus ketika berbicara dengan Nabi seolah-olah pernah ketemu. Wajahnya sendiri aja nggak tahu, mimpi bertemu juga nggak tahu pernah atau belum. Tapi kok rindu. Bahkan tidak jarang orang yang kemudian menangis, membaca selawat, mana membaca selawat. Itu kan kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Dan itu oleh kalangan-kalangan kecil tertentu, jarang bid'ah. Kan lucu kalau menurut saya. Padahal ada dampak rohani ya, ada dampak spiritual, ada dampak mental yang begitu dahsyat ketika mengalami hal yang semacam itu. Orang rindu sampai menangis dahsyat, kemudian membaca sholawat sebanyak-banyaknya saking rindunya, apa sebetulnya yang terjadi? Ini kalau dalam konsepsi tasawuf, bagaimana kemudian mendekatkan diri kita dengan Rasulullah, itu memperbanyak sholawat. Karena setiap sholawat dan salam yang kita ucapkan kepada baginda Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi-nya jawab. Ketika jawab itu semakin kenal, semakin dekat, sampai kemudian Kanjeng Nabi mencintai kita. Ketika Kanjeng Nabi mencintai kita, rasanya gimana? Dicintai oleh orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perbanyaklah membaca sholawat, perbanyaklah membaca sholawat. Itu yang membuat Kanjeng Nabi cinta kepada kita. Dan bukti kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi untuk saat sekarang ini, di samping mempelajari tingkah laku, tindak tanduk, tutur kata, sirah Kanjeng Nabi, dengan bersolawat, hanya bisa itu yang kita lakukan. Dan ini yang nanti akan menjadi wasilah dari kita akan bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi. Bahkan saya pernah mendengar sebuah penjelasan ketika di alam barzakh orang sudah mati dikubur itu kan nanti kan yang menjawab itu kan roh itu sekarang jasad itu mati roh itu yang pertama kali dipertanyakan atau dihadapkan di roh kita itu ditampakkan Kanjeng Nabi. Tadi ditanya, apakah kamu kenal dengan sosok ini? Ketika menjawab, beliau adalah Rasulullah, berarti kenal. Ketika menjawab Rasulullah, berarti kenal. Dan itu akan menyelamatkan dan menuntun ketika ada malaikat yang bertanya. Tapi ketika misalkan tidak tahu, tidak kenal, nah itu awal orang tidak bisa menjawab. Maka dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi ini, menawak minimalnya ketika di alam barzakh itu kita kenal dengan beliau dan kita katakan bahwa beliau adalah Rasulullah, Habibi, kekasihku. Itu. Nah, itu menjadi sebuah akhirnya kehausan menurut saya sholawat itu. Dan satu-satunya ibadah yang keren itu yang dalam kondisi apapun itu diterima, sholawat. Walaupun dengan ada sedikit unsur yang tetap sholawat itu diterima. Itu keren sholawat. Maka
yang bulan Maulid ini memang ajang ini ya, ajang menumbuhkan, mengingat-ingat kembali, mengkaji kembali bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana kecintaan Rasulullah kepada umatnya yang begitu luar biasa ketika mau wafatnya juga memanggil-manggil siapa yang dipanggil umatku. Bahkan ada kisah yang begitu mengharukan yang itu adalah wujud yang nyata bahwa Rasulullah itu sangat mencintai umat dan betul-betul satu keinginan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan syafaat kepada umat. Ini bagi yang yakin dengan syafaat, kalau yang tidak yakin pasti nggak mendapat. Dia akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah atas perbuatannya. Tapi kalau syafaat, Kanjeng Nabi akan menolong orang yang disyafaati tersebut. Nah, kisah mengharukan ini begini ceritanya. Jadi ketika saat Kanjeng Nabi kedatangan malaikat Israel, itu dari luar rumah itu Kanjeng Nabi tiba-tiba menjawab salam. Waalaikumsalam. Padahal anaknya Fatimah gitu kan, kemudian ada Sayyidina Ali. Nggak melihat orang, nggak melihat apa. Kok jauh salah. Sampai dibuka pintunya nggak ada. Dan tiba-tiba sudah ada di hadapan Rasulullah. Ada dialog yang begitu dahsyat. Menurut saya ini yang bisa menggerakkan hati kita untuk betul-betul bisa mencintai Rasulullah. Kanjeng Nabi itu, malaikat itu semuanya bukan. Malaikat. Tapi yang enggak kelihatan itu malaikat Jibril. Kan malaikat Jibril mana? Malaikat Jibril itu malaikat yang tidak sanggup ketika ruh Kanjeng Nabi dicabut oleh malaikat Israel. Sampai ya, dia minta malaikat Israel untuk datang dulu. Dramatis sekali, dramatis. Singkat cerita, ketika Kanjeng Nabi itu sedikit demi sedikit ditarik rohnya oleh Israel itu, ya Rob, itu sakit sekali. Yang dia rasakan itu sakit sekali. Ketika merasakan sakit yang begitu dahsyat, yang dia terpikirkan itu sebetulnya bukan dirinya sendiri, tetapi itu umatnya. Ini saya yang Rasul, saya yang Nabi, saya sakit sekali. Bagaimana dengan umatku itu? Akhirnya dia berdoa itu kepada Allah. Ya Rob, sakaratul maut ini begitu sakitnya. Aku memohon kepadamu, seluruh umatku ketika sakaratul maut, rasa sakitnya timpakan semua kepada aku. Timpakan semua kepada. Ini bentuk syafaat juga. Makanya kalau gambaran sakaratul maut itu gitu, ada di salah satu kitab kalau nggak salah juga tulis bahasanya itu kisah-kisah zaman Bani Israil. Ada orang yang penasaran sebetulnya rasa sakaratul maut itu gimana. Saking penasaran yang minta sama Allah, minta izin sama Allah untuk mengetahui bagaimana rasanya sakaratul maut. Nah, kemudian Allah memberikan izin, diberikannya ilham untuk sholat di dekat makam seseorang. Seseorang ini orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Ibadah, hidupnya ibadah terus. Nah, ketika ibadah terus, berarti kan ini kan orang yang luar biasa, soleh. Diizinkan oleh Allah untuk dibangunkan kembali. Ketika dibangunkan kembali, ditanya, wahai fulan, bagaimana sesungguhnya rasanya sakaratul maut itu ketika ditariknya ruh sampean itu? Dia menjawab begini, saya ini sudah 70 tahun meninggal. Tetapi rasa sakitnya itu sampai sekarang masih terasa. Bayangkan, 70 tahun dia meninggal, ahli ibadah, orang yang soleh, gitu kan? Orang yang soleh, tapi sudah 70 tahun itu masih terasa. Sakitnya sakaratul maut. Kita gambar bagaimana kemudian
eh, apa namanya, ruwetnya, sakitnya ketika sakaratul maut itu. Saya sampai berdoa hawin alaina di sakaratul maut itu supaya tidak menemukan apa sakit yang begitu dahsyat ketika sakaratul maut. Maka Nabi juga merasakan itu. Ketika merasakan itu yang diminta. Ketika Nabi minta itu kan pasti dikabulkan sama Allah. Ditimpakan rasa sakitnya umatnya itu kepada Nabi. Itu cinta Kanjeng Nabi kepada umatnya yang sudah dibuktikan oleh Kanjeng Nabi. Umatnya kayak kita ini cara membuktikannya gimana? Ya, Kanjeng Nabi sudah memberikan cintanya, kitanya yang konon katanya mengaku mencintainya juga. Ini bentuk cintanya apa? Bentuk cintanya itu apa? Jangan-jangan hanya omongan palsu saja. Jangan-jangan hanya sebatas buat pantas-pantas ketika ditanya apakah kamu mencintai Rasulullah atau tidak. Ya pasti jawabannya cinta. Tapi secara hakikat aslinya orang mencintai atau tidak itu bisa tergambar dari dirinya, dari tingkah lakunya, dari ucapannya, dari rasa cintanya kepada Rasulullah SAW akan terus. Makanya ya bagaimana Rasulullah melakukan apapun itu, dia berpendapat, dia wahyu, dia berkata-kata, berkalam-kalam apa segala macam, itu menjadi hujah bagi umat. Maka ya Kanjeng Nabi itu gelondong, itu dalil semua. Gelondong dari Kanjeng Nabi itu dalil. Karena tidak pernah bermaksiat. Langsung kan dijaga dari maksiat. Nah ini, jadi pertanyaan besarnya sebetulnya kita ini yang jadi umatnya ini apa yang mau diberikan untuk Kanjeng Nabi? Ini belum berbicara Kanjeng Nabi ketika dakwah ya. Bagaimana Kanjeng Nabi dakwah, memberikan segalanya untuk dakwah, mengajak orang agar bertauhid, agar berakhlak, gitu, agar mengikuti Islam. Itu begitu luar biasa. Istrinya Khadijah bagaimana? Yang begitu dahsyat, beliau adalah orang yang saudagar yang sukses, bangsawan, orang yang ternama, sampai gak punya apa-apa. Itu Khadijah itu sampai gak punya apa. Jadi ada satu kisah yang sangat memilukan. Jadi Siti Khadijah itu, Kanjeng Nabi dengan Siti Khadijah itu romantis. Jadi sesekali Kanjeng Nabi itu tidur di pangkuan Siti Khadijah. Jadi tidur di istri itu di pangkuan istri sunnah itu. Dan belum punya istri. Itu sunnah juga. Nah, ketika tertidur di sini Kanjeng Nabi, Siti Khadijah itu merasa sedih. Apa yang dia sedihkan? Itu sebetulnya dia kan sudah tidak ada yang bisa diberikan lagi. Bukan menyesal habis semua, bukan. Tapi tidak ada yang sudah diberikan lagi, tidak ada. Akhirnya sama meneteskan air mata ya. Meneteskan air mata, tidak sadar, nempel di pipinya Kanjeng Nabi. Dia terbangun. Ketika terbangun, Nabi bertanya kepada wahai Khadijah istriku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Katanya. Lembut sekali Kanjeng Nabi menyampaikan. Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dulu engkau kaya, dulu engkau seorang bangsawan, dihormati. Tapi sekarang engkau seperti orang yang tidak berharga. Ketika menikah semua orang menghina, semua orang menghujat. Apakah kau menyesalkan itu? Katanya Nabi. Ini bahasa bebas ya. Tapi apa jawaban Khadijah yang begitu luar biasa yang bikin menyesakkan hati kita semuanya? Khadijah itu menjawabnya begini, bukan itu wahai suami. Justru aku merasa sedih. Dulu ya, aku seorang kaya. Apapun yang kau butuhkan, aku berikan. Ada sesuatu yang aku bisa berikan. Tapi untuk sekarang ini aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Itu yang membuat aku menyesal, katanya. Maka kelak, kalau misalkan suatu saat aku meninggal, Khadijah, dan engkau membutuhkan aku, maka galilah saja kuburku
ambillah tulang belulangku untuk kau pergunakan dalam rangka untuk syiar Islam. Ini Khadijah. Pokoknya nggak ada yang seperti Khadijah itu nggak ada. Dari kaya sama nggak punya apa-apa, ya diberikan semua untuk Islam. Dan itu persentase. Diri kita untuk Islam berapa? Sangat jauh sekali. Katanya cinta kepadanya Nabi, tapi wujud cintanya apa? Mengikuti kepada kanjeng Nabi yang model bagaimana? Kalau saya secara pribadi, minimalnya berselawat. Bentuk cinta itu minimalnya berselawat. Kalau mengikuti sampai berkorban apa segala macam, saya belum mampu. Tapi saya punya keinginan kuat untuk bisa mengikuti walaupun hanya secukupnya, sedebuknya. Itu pancaran yang begitu luar biasa menurut saya. Jadi Maulid Nabi sudah luar biasa kepada kita, bagaimana kemudian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih untuk sahabat-sahabat atas obrolan santai yang tapi berbobot ya. Pada kali ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.